Be thou my vision, O Lord of my heart. Now be all else to me, save that thou art. Thou my best hope, by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever really, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I thy true Son. Thou in me dwelling, and I with thee one. Bait ketiga. My King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joy, O bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur pada minggu pagi ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur untuk penyertaannya sepanjang minggu sampai dengan saat ini. Sebelum kita memasuki ibadah kita pada minggu pagi ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita mendengarkan panggilan beribadah yang Tuhan berikan bagi kita pada minggu pagi hari ini. Demikianlah panggilan beribadah yang terambil dari Mazmur nomor 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Bersama-sama. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji dan membesarkan Tuhan Sang Raja kita dengan menaikkan pujian Rejoice, the Lord is King. Lift up your
God of surrender. When he had put our sin, he took his seat above. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Kingdom cannot fail, he rules order and man. The keys of death and hell are to our Jesus' feet. Lift up your heart, lift up your voice, rejoice again, I say, rejoice. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kiranya seperti pujian yang telah kami naikkan, kiranya yang Tuhan yang memimpin dan membantu setiap kami untuk boleh dengan sepenuh hati mempersembahkan diri kami dalam ibadah kali ini. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk setiap puji-pujian dan doa yang akan kami naikkan. Dan kiranya melalui firman-Mu yang kudus dapat menjadi berkat bagi setiap kami, umat-Mu yang hadir dalam ibadah kali ini. Pimpin kami Tuhan, sertailah ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan secara bertanggapan pada minggu pagi ini terambil dari 1 Korintus 6 ayat ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kembali kita akan membaca secara bertanggapan bagian ini, dan pada bagian terakhir kita akan membaca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akankah kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan membawa kamu bukan milik kamu sendiri bersama-sama? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita bersyukur karena Kristus telah menebus kita sepenuhnya dari dosa. Maka sudah selayaknya kita sebagai umatnya memuji dan memuliakan Dia. Kiranya kehidupan kita boleh terus belajar untuk memuliakan Dia. Untuk merefleksikan firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita menaikkan sebuah pujian. Here I am to worship. Here I am to worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see. You did admit his heart adore you. Hope of a life spent with you.
am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala tempat dan di sepanjang zaman kita mengikrarkan iman percaya kita. Jemaat sekalian dikasih Tuhan, apakah yang engkau percaya? Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan menaikkan doa syafaat kita. Saya akan memimpin dalam doa syafaat ini, dan pada bagian terakhir kita akan menutupnya secara bersama-sama dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu doa Bapa kami. Mari Bapak sekalian kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dalam ibadah ini. Tuhan memberikan kesempatan kami untuk boleh menaikkan doa-doa kami. Tapi sebenarnya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap penyertaan yang Tuhan terus berikan bagi setiap kami sampai dengan saat ini. Dalam segala kondisi yang terjadi di sekitar kami atau pada diri kami bersyukur bahwa Allah terus memimpin kami sampai dengan saat ini. Kami mohon ampun Tuhan, justru di tengah kesetiaan-Mu, seringkalilah kami umat-Mu yang tidak setia. Seringkali kami secara sengaja atau tidak melukai hati-Mu, melukai sesama kami. Ampunilah kami Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk boleh terus belajar setia, belajar untuk terus menjalankan setiap perintah yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan juga bantulah kami Tuhan untuk boleh terus belajar hidup berdampingan, hidup boleh saling menolong satu dengan yang lain, dengan sesama kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Tuhan berikan, dan ajarlah kami untuk boleh terus belajar hari demi hari dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Tuhan, kami juga bersyukur dalam kesempatan ibadah ini, Tuhan memberikan kesempatan kami untuk menaikkan doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kondisi pandemi di Indonesia secara umum dan di Palembang secara khusus, yang hari demi hari kami boleh melihat perkembangan yang membaik. Kiranya hal ini boleh terus Tuhan sertai. Kiranya setiap kami boleh terus waspada, boleh terus peka menjalankan bagian kami, sehingga di dalam pandemi ini kami masih dapat beraktivitas dengan baik. Kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan untuk setiap tempat-tempat umum, baik itu sekolah ataupun tempat-tempat umum lainnya, tempat perbelanjaan ataupun hal-hal lain yang sudah mulai diperbolehkan dengan protokol tertentu. Kiranya melalui setiap hal ini boleh mendukung setiap kami yang ada di daerah kami masing-masing. Kami juga terus mendoakan pemerintah kami, kiranya mereka boleh terus dengan bijak mengambil setiap keputusan kebijakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kami bersyukur Tuhan untuk kondisi ini. Tuhan, kami juga terus berdoa dan mengucap syukur untuk setiap kesempatan ibadah yang Tuhan masih boleh izinkan terjadi di segala tempat. Baik di beberapa daerah yang sudah mulai tatap muka secara langsung dan terbatas, ataupun beberapa daerah yang masih perlu menjalankan ibadah melalui jarak jauh. Kami berharap Tuhan, segera jika Tuhan mengizinkan, kami boleh dapat bertemu kembali dengan rekan-rekan kami untuk memulai ibadah secara tatap muka, terkhusus di Christ Chapel Palembang. Kiranya Tuhan yang memimpin segala persiapan yang dibutuhkan, baik secara teknis ataupun non teknis. Kiranya kerinduan kami
untuk kami boleh dapat berkumpul kembali. Kiranya Tuhan yang pimpin. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang masih Tuhan izinkan boleh melayani Engkau, boleh menjadi salon berkat bagi setiap kami yang ada di seluruh dunia ini. Kami berterima kasih untuk mereka. Kiranya Tuhan yang memimpin mereka dalam setiap pelayanan yang dikerjakan, boleh Engkau gunakan sebagai sarana untuk menjadi berkat bagi setiap kami, umat-Mu di dunia ini. Secara khusus kami mendoakan rekan-rekan kami yang ada di Christ Chapel Manado, Christ Chapel Kupang, Karawaci Presbyterian Church, Sunday Chapel UPH, serta kami di tempat ini. Kiranya kami sebagai komunitas boleh terus belajar setia, mengerjakan panggilan yang Tuhan telah berikan, menjalankan firman yang telah Engkau bagikan bagi setiap kami. Pimpinlah setiap kami Tuhan dalam segala pergumulan yang kami hadapi, baik pergumulan secara pribadi, pergumulan secara keluarga, atau pergumulan dalam konteks di mana kami bekerja atau melayani. Kiranya Tuhan yang membantu setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah seruan doa kami. Kiranya Tuhan sendiri yang menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Dan kami berharap kiranya Tuhan yang memberikan kepada setiap kami damai sejahtera untuk setiap jawaban doa yang Tuhan berikan bagi kami. Mari Bapak Ibu sekalian kita menutup doa syafaat kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita patut terus bersyukur kepada Tuhan, karena untuk setiap berkat yang Tuhan terus berikan bagi kita, baik berkat secara jasmani ataupun berkat secara rohani. Di dalam ibadah ini, kita diberikan kesempatan untuk boleh mengungkapkan rasa syukur kita melalui perpuluhan dan persembahan syukur kita. Perpuluhan dan persembahan syukur kita pada hari ini didasarkan dari firman-Nya yang terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai ke 6 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita memberikan perpuluhan dan persembahan syukur kita, sambil kita menaikkan pujian, Rajakanlah Yesus. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur. Dalam ibadah ini, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menyatakan, mengungkapkan
rasa syukur kami melalui persembahan dan perpuluhan yang telah kami berikan. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Dan kiranya Tuhan memberkati setiap pihak yang mengelolanya. Kiranya melalui persembahan dan perpuluhan kami, boleh Engkau jadikan alat untuk melaksanakan pekerjaan-Mu di muka bumi ini, secara khusus di Christ Chapel Palembang. Tuhan, kami juga memohon kiranya Tuhan sendiri yang terus memimpin setiap kami untuk boleh terus belajar, mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup yang Engkau harapkan. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman-Nya. Kiranya firman Tuhan yang hidup itu boleh terus menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Be thou my vision. Be thou my vision, O Lord of my heart. Now be all else to me, save that thou art. Thou my best hope, by day or by night. Waking or sleeping, thy presence my life. Be thou my wisdom, and thou my true word. I ever with thee, and thou with me, Lord. Thou my great Father, I died to serve. Thou in me dwelling, and I in thee one. Bait ketiga. High King of heaven, my victory won. May I reach heaven's joy, O bright heaven's sun. Heart of my own heart, whatever before, still be my vision, O ruler of all. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini, Minggu 19 September 2021. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa, meminta supaya Tuhan sendiri yang boleh menyapa, menegur, dan menguatkan kita oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya melalui firman Tuhan yang kita boleh baca dan kita pelajari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur sekali lagi Engkau melibatkan kami di hari yang Tuhan khususkan bagi kami, untuk kami bisa berhenti sejenak dari semua kesibukan dan aktivitas kami, berhenti sejenak untuk boleh datang kepadamu, menikmati Engkau dan menikmati setiap karya-Mu yang telah Engkau lakukan. Berhenti sebentar untuk kami bisa sekali lagi diisi oleh kebenaran firman Tuhan sendiri. Bapa, sebelum kami membaca, merenungkan firman-Mu, Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kepada kami telinga dan hati seorang murid yang boleh dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jika hati kami keras, kiranya Engkau lembutkan. Jika hati kami dingin, kiranya Engkau hangatkan. Kiranya Engkau mengubah setiap hati kami menjadi lahan yang subur untuk boleh kebenaran firman-Mu ditaburkan sebagai benih yang tumbuh dan berbuah lebat.
Tuhan, hamba berdoa secara khusus kiranya Roh Kudus Allah sendiri yang boleh bekerja, melampaui dan mendahului apa yang manusia bisa katakan di dalam keterbatasannya, baik pikiran maupun kata-katanya. Tolong hamba-Mu yang sederhana ini, Tuhan boleh pakai menjadi semata-mata alat di tangan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melanjutkan eksposisi dari kitab 2 Samuel. Saya mengajak setiap kita untuk membuka bersama-sama bagian firman Tuhan dari 2 Samuel pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-43. 2 Samuel pasalnya yang ke-19, kita akan membaca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-43. Demikian firman Tuhan. Seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah katanya, Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia sudah melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Maka sekarang mengapa kamu berdiam diri dengan tidak membawa raja kembali? Raja Daud telah menyuruh orang kepada Sadok dan Abiatar, imam-imam itu dengan pesan, berbicaralah kepada para tua-tua Yehuda demikian. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali ke istananya? Sebab perkataan seluruh Israel telah sampai kepada raja. Kamulah saudara-saudaraku, kamulah darah dagingku. Mengapa kamu menjadi yang terakhir untuk membawa raja kembali? Dan kepada Amasa, haruslah kamu katakan, bukankah engkau darah dagingku? Beginilah kiranya Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau tidak tetap menjadi panglimaku menggantikan Yoab. Demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah tuanku dan semua anak buahmu. Lalu berangkatlah raja pulang, dan sampailah ia ke tepi sungai Yordan. Sementara itu orang Yehuda telah sampai ke Gilgal untuk menyongsong raja dan untuk membawa raja menyeberang sungai Yordan. Juga Simei bin Gera, orang Benyamin yang dari Bahurim itu, cepat-cepat datang bersama-sama dengan orang-orang Yehuda untuk menyongsong Raja Daud. Juga ada 1.000 orang dari daerah Benyamin bersama-sama dengan dia, dan Siba, hamba keluarga Saul, dan ke-15 anaknya laki-laki, dan ke-20 hambanya bersama-sama dengan dia, datang tergesa-gesa ke sungai Yordan mendahului raja, lalu menyeberang dari tempat penyeberangan untuk menyeberangkan keluarga raja, dan untuk melakukan apa yang dipandangnya baik. Maka Simei bin Gera sujud di depan raja ketika raja hendak menyeberangi sungai Yordan, dan berkata kepada raja, janganlah kiranya tuanku tetap memandang aku bersalah, dan janganlah kiranya tuanku mengingat kesalahan yang dilakukan hambamu ini pada hari tuanku raja keluar dari Yerusalem. Janganlah kiranya raja memperhatikannya lagi, sebab hambamu ini tahu bahwa hamba telah berbuat dosa. Dan lihatlah, pada hari ini akulah pertama-tama datang dari seluruh keturunan Yusuf untuk menyongsong tuanku raja. Lalu berbicaralah Abisai anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Tetapi Daud berkata, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Seruya, sehingga kamu pada hari ini menjadi lawanku?
masakan pada hari ini seorang dihukum mati di Israel? Sebab bukankah aku tahu bahwa aku pada hari ini adalah raja atas Israel?" Kemudian berkatalah raja kepada Simei, "Engkau tidak akan mati." Lalu raja bersumpah kepadanya. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya, "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephiboset?" Jawabnya, "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku, sebab hambamu ini berkata kepadanya, 'Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang.' Ia telah memfitnah hambamu ini kepada tuanku raja, tetapi tuanku raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu berbuatlah apa yang tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh tuanku raja, tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi, dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada raja?" Tetapi raja berkata kepadanya, "Apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu." Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat." Juga Barsilai, orang Gilead itu telah datang dari Ragelim dan ikut bersama-sama raja ke sungai Yordan untuk mengantarkannya sampai di sana. Barsilai itu sudah sangat tua, 80 tahun umurnya. Ia menyediakan makanan bagi raja selama ia tinggal di Mahanaim, sebab ia seorang yang sangat kaya. Berkatalah raja kepada Barsilai, "Ikutlah aku akan memelihara engkau di tempatku di Yerusalem." Tetapi Barsilai menjawab raja, "Berapa tahun lagikah aku hidup, sehingga aku harus pergi bersama-sama dengan raja ke Yerusalem? Sekarang ini aku telah berumur 80 tahun. Masakan aku masih dapat membedakan antara baik dan yang tidak baik? Atau masih dapatkah hambamu ini merasai apa yang hamba makan atau apa yang hamba minum? Atau masih dapatkah aku mendengarkan suara penyanyi laki-laki dan penyanyi perempuan? Apa gunanya hambamu ini lagi menjadi beban bagi tuanku raja? Sepotong jalan saja hambamu ini berjalan ke sungai Yordan bersama-sama dengan raja. Mengapa raja memberikan ganjaran yang sedemikian kepadaku? Biarkanlah hambamu ini pulang, sehingga aku dapat mati di kotaku sendiri, dekat kubur ayahku dan ibuku. Tetapi inilah hambamu Kimham. Ia boleh ikut dengan tuanku raja. Perbuatlah kepadanya apa yang tuanku pandang baik." Lalu berbicaralah raja, "Baiklah, Kimham ikut dengan aku. Aku akan berbuat kepadanya apa yang kau pandang baik, dan segala yang kau kehendaki daripadaku akan kulakukan untukmu." Kemudian seluruh rakyat menyeberangi sungai Yordan. Juga raja menyeberang setelah berpaitan dengan Barsilai dengan ciuman. Lalu orang ini pun pulanglah ke tempat kediamannya. Sesudah itu berjalanlah raja terus ke Gilgal, dan Kimham ikut dengan dia. Seluruh rakyat Yehuda bersama-sama setengah dari rakyat Israel telah mengantarkan raja. Tetapi seluruh orang Israel datang menghadap raja, berkata kepada raja, "Mengapakah saudara-saudara kami orang-orang Yehuda itu menculik raja dan membawa dia menyeberangi sungai Yordan dengan keluarganya dan semua orang Daud yang menyertai dia?" Lalu semua orang Yehuda menjawab orang Israel itu,
oleh karena raja kerabat kami? Mengapa kamu menjadi marah karena hal ini? Apakah kami makan apa-apa atas biaya raja? Apakah kami mendapat keuntungan?" Tetapi orang-orang Israel itu menjawab orang Yehuda, "Kami 10 kali lebih berhak atas raja. Sebagai anak sulung kami melebihi kamu. Mengapa kamu memandang kami rendah? Bukankah kami yang pertama-tama harus membawa raja kami kembali?" Tetapi perkataan orang-orang Yehuda itu lebih pedas daripada perkataan orang-orang Israel. Sedemikian jauh Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang boleh kita baca, dan kiranya kita boleh berketetapan hati juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca pagi ini ada di dalam sebuah konteks dilema. Paling tidak hal ini tergambar dari adanya pertengkaran, perbantahan di antara seluruh rakyat dari semua suku Israel. Hal itu ada di ayatnya yang ke-9, dikatakan seluruh rakyat dari semua suku Israel berbantah-bantah. Israel mengalami satu dilema dalam menentukan siapa gerangan yang akan menjadi pemimpin mereka, yang berotoritas dan yang kepadanya Israel akan menundukkan diri, khususnya setelah kematian tragis dari Absalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya dilema ini tidak perlu terjadi seharusnya. Mereka seharusnya tidak perlu mengalami dilema perihal siapakah yang akan memimpin mereka dan kepada siapa mereka akan menundukkan diri. Andai kata mereka itu tidak kekeh, orang Sunda bilang, tidak ngeyel, orang Jawa bilang, atau tidak keras kepala, kata orang Indonesia, atau apapun bahasa yang bisa dipakai untuk sinonim mengenai hal itu. Keras kepala untuk memaksakan kehendak mereka dalam hal memilih raja seperti yang mereka mau. Apa sih yang menjadi sumber permasalahan yang diperdebatkan? Coba kita lihat. Perhatikan ayat 9 sampai 10a. Ya, saya lanjutkan pembacaannya. Raja telah melepaskan kita dari tangan musuh kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dari tangan orang Filistin. Dan sekarang ia melarikan diri dari dalam negeri karena Absalom. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Tolong perhatikan kalimat ini. Tetapi Absalom yang telah kita urapi untuk memerintah kita sudah mati dalam pertempuran. Mereka mengurapi Absalom untuk memerintah atas mereka. Dan setelah kemudian Absalom mati, disitulah dilema mereka. Apakah mereka akan kembali kepada Daud atau bagaimana? Jadi atas dasar apakah sesungguhnya Israel mengurapi Absalom, memerintah atas mereka? Apakah memang Tuhan berkenan memilih Absalom menggantikan Daud sebagai raja atas Israel? Begitu? Jawabannya pasti tidak. Pasti tidak. Mengapa? Kalau kita memperhatikan pasal yang ke-17 ayat 14 bagian B, justru di situ jelas dikatakan bahwa Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Jadi nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan dengan maksud, tolong perhatikan, dengan maksud
supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. 2 Samuel 17 ayatnya yang ke-14 bagian B. Jadi jelas kita bisa melihat dalam narasi ini, Tuhan sama sekali tidak pernah punya niatan, berpikiran, rencana untuk menggantikan Daud dengan Absalom. Jadi lantas mengapa Israel kemudian mengurapi Absalom, itu pertanyaannya. Dan kalau kita perhatikan lebih jauh, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, narator dari kisah ini tidak pernah menyebut Absalom itu sebagai raja. Ini menarik. Narator itu tidak pernah menyebut Absalom sebagai raja. Tidak demikian dengan Daud. Bahkan di dalam perlariannya Daud keluar dari Yerusalem, secara de facto dia telah dikudeta, secara de facto dia sudah keluar dari singgasananya. Bahkan di dalam pelariannya itu, narator itu tetap menyebut Daud sebagai raja. Saya ajak kita untuk lihat beberapa ayat singkat saja. Perhatikan pasal 15 ayatnya yang ke-19. Ya, 2 Samuel 15 ayat yang ke-19. Di situ dikatakan, lalu bertanyalah raja kepada Itai. Lanjut lagi. Ayatnya yang ke-27 dari pasal 15 ayat 27. Lalu berkatalah raja kepada Sadok. Ini sedang dalam upaya pelarian meninggalkan Yerusalem, menghindari Absalom. Kemudian pasal 16 ayatnya yang kedua, ya, ketika dia bertemu dengan Siba, lalu bertanyalah raja kepada Siba. Ayat 5, ketika dia bertemu dengan Simei, ya, dikatakan ketika Raja Daud, ya, lagi 18 ayatnya 4 sampai 5, ya, kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kau pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu. Dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai, dan Itai, demikian perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Jadi kalau kita baca narator itu, walaupun Daud sudah tidak ada di singgasana, sudah lari dari Absalom, sudah tidak lagi ada di Yerusalem, narator itu tetap terus menyebut dia sebagai raja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah jelas, definitif di mata Tuhan adalah tetap raja yang dikehendaki Allah bagi Israel, bukan Absalom. Dan dilema otoritas seperti ini seharusnya tidak terjadi andai kata Israel itu tidak kekeh, keras kepala dengan memilih raja semaunya mereka sendiri. Daud memang telah berbuat dosa, ya, itu benar. Dia jelas berbuat dosa dengan persinahannya dengan Batsheba, itu betul. Tetapi Daud sudah mendapatkan ganjaran yang cukup berat karena itu. Ya, dia sudah mendapatkan ganjaran yang cukup berat terkait hal itu. Tuhan sudah menimpakan kepada dia persis seperti apa yang Nabi Nathan sampaikan kepadanya. Pedang itu tidak akan menyingkir dari keturunan Daud. Kita lihat di dalam kematian Amnon, termasuk kematian Absalom, pedang itu tidak menyingkir. Nabi Nathan berkata, istri-istrimu itu akan ditiduri orang lain. Dan itulah yang terjadi ketika Ahitofel itu menasihatkan Absalom untuk meniduri istri-istri Daud secara terang-terangan. Jadi Daud sudah mendapatkan ganjaran yang berat sekali, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena dosanya. Kita harus melihat, sekalipun berat bagi Daud, dia belajar untuk menerima disiplin Allah atas dosa yang telah dia lakukan.
dengan segala kerendahan hati, Daud bersedia menempuh a humiliating journey, sebagaimana khotbah dari Pastor Yohanes 3 minggu yang lalu. Dia melalui itu semua dengan tidak berkeluh kesah. Dia menjalaninya dengan lapang. Dia tahu dia sudah berdosa. Dia menjalani a humiliating journey di dalam kesadaran dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dia sudah mendapatkan ganjaran yang berat. Tetapi sekarang Allah berkenan memulihkan tahta kerajaan Daud. Itulah narasi yang kita baca pagi ini, di mana narasi ini menjabarkan progres kembalinya Daud sebagai raja atas Israel. Dari Hebron, Yehuda, upaya pelengseran Daud muncul ketika Absalom secara terang benderang mengumumkan dirinya sebagai raja. Dan dari Yehuda pulalah restorasi itu terjadi, di mana dukungan kembalinya Daud sebagai raja dimulai. Ayat 14, bagian yang kita baca dikatakan, demikianlah dibelokkannya hati semua orang Yehuda secara serentak, sehingga mereka menyuruh menyampaikan kepada raja pesan ini, kembalilah Tuanku dan semua anak buahmu. Jadi berawal dari Hebron, Yehuda, di sanalah akar permasalahan, di sanalah start awal pemberontakan oleh Absalom, pernyataan dirinya sebagai raja. Dan dari Yehuda lah juga Tuhan memulai pemulihan, restorasi kerajaan tahta bagi Daud, sampai kemudian menyebar ke seluruh suku-suku di Israel. Bahkan yang agak unik Bapak Ibu, di bagian akhir sebenarnya narasi kita itu ada satu keributan. Ributnya agak unik. Ributnya masalah siapa sesungguhnya yang berhak untuk membawa kembali Daud. Ribut antara ke-10 suku Israel dengan Yehuda. Ke-10 suku bilang, kami yang lebih berhak membawa raja kembali. Kamilah yang sulung, anak sulung kami lebih banyak dari kamu, jadi kamilah yang berhak. Yehuda tidak bisa terima. Oh enggak, kami adalah kaum keluarga raja, kami tidak mengambil keuntungan apa-apa. Ribut urusan apa? Ribut urusan siapa sih yang berhak untuk membawa raja kembali. Saya bilang agak lucu. Kenapa? Siapa yang memilih Absalom untuk kemudian bertahta dan mengurapi dia? Siapa juga yang merasa paling berhak membawa Daud kembali? Ya. Oke. Nah, hal yang tidak kalah menarik adalah Bapak Ibu Saudara, adalah perjumpaan Daud dengan ketiga figur dalam narasi ini. Tiga figur ini adalah juga tiga figur yang disebutkan dalam narasi pelarian Daud dari Absalom di pasalnya yang ke-16 dan 17. Jadi tiga figur ini disebutkan dalam narasi pelarian Daud dari Absalom, dan tiga figur ini juga disebutkan di dalam narasi kembalinya Daud ke Yerusalem. Saya melihat tiga figur ini
sepertinya mewakili 3 kelompok atau 3 jenis orang sebetulnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Yang pertama ini adalah jenis kelompok orang-orang yang oposisi terhadap Daud, ya, lawan Daud. Ya. Tapi ada juga kelompok orang yang sebetulnya dia itu tidak jelas, dia ini oposisi atau koalisi terhadap Daud. Dan kelompok yang terakhir adalah kelompok mereka yang jelas-jelas adalah koalisi dari Daud. Berita bagusnya adalah mau dia oposisi atau koalisi atau nggak jelas antara oposisi atau koalisi, pada akhirnya dukungan kepada Daud itu mengalir kembali. Pada akhirnya dukungan terhadap Daud itu mengalir kembali. Mari kita lihat satu persatu. Figur yang pertama adalah Shimei. Mudah-mudahan kita tidak lupa dengan siapakah Shimei, ya. Ya, mudah-mudahan tidak lupa juga dengan khotbah dari Pastor Yohanes Halim tentang hal ini beberapa waktu yang lalu. Dia adalah orang yang mengutuki Daud dan rombongannya, bahkan melempari mereka dengan batu. Dia adalah salah satu dari keluarga Saul yang masih belum bisa move on dari kekesalan karena Daud itu mengambil alih tahta Saul, begitu. Dan jelas dia dalam posisi sebagai oposisi terhadap Daud, ya, anti Daud. Namun dia di dalam narasi ini dikisahkan dia menyongsong Daud, ya, dan dia meminta maaf kepada Daud, ya. Ya, saya tidak tahu apakah permintaan maaf dari Shimei kepada Daud itu sesuatu hal yang tulus atau itu semata-mata ingin menyelamatkan dirinya. Ya. Kita tidak pernah tahu motif yang ada di dalam hatinya. Tetapi paling tidak dari narasi ini kita bisa melihat adanya afirmasi dari pihak yang tadinya berseberangan dengan Daud, tetapi kemudian menerima kembalinya Daud sebagai raja atas Israel. Ya, meskipun saya masih tidak habis berpikir kalau Daud itu untuk kedua kalinya bersabar terhadap Shimei, bersabar terhadap orang ini. Ya. Kalau saya kayaknya cenderungnya saya itu lebih mirip Abisai. Sikat aja gitu ya. Sikat aja. Ini orang ya, kita lagi susah kutuk-kutuk lempari batu, ya. Kita sudah ada support mau kembali, kamu baru-baru minta maaf, ya. Sikat aja gitu ya. Ya tapi syukurlah ya. Daud memberikan contoh yang baik dalam hal ini. Figur yang kedua adalah Mephibosheth. Dia tidak muncul dalam narasi pelarian Daud dari Yerusalem ya terhadap Absalom, tetapi namanya disebut dalam perjumpaan Daud dengan Siba dalam 2 Samuel pasalnya yang ke-16. Kalau kita hanya membaca 2 Samuel pasalnya yang ke-16 dan stop sampai di sana, maka kita akan bisa melihat Siba ini figur yang sifatnya protagonis, ya, yang baik. Karena dia menyediakan logistik di dalam masa pelarian Daud. Sebaliknya kita melihat si Mephibosheth itu sebagai figur yang antagonis, yang jahat, yang berusaha mengambil keuntungan dari kudeta Absalom untuk menegakkan kembali kerajaan dari tangan merebut kembali kerajaan dari tangan Daud untuk keturunan Saul. Jadi posisi Mephibosheth di mata Daud sebelum bertemu dengan dia adalah posisi yang tidak jelas. Ini dia koalisi atau dia oposisi. Ya, di satu sisi jelas Daud menaruh kasih terhadap Mephibosheth. Bagaimana tidak? Dia adalah anak Yonatan, sahabat karib Daud. Tetapi di satu sisi yang lain Siba telah membusukkan namanya. Nah, narasi yang kita baca pagi ini dari 2 Samuel pasalnya yang 19 khususnya ayat 24 sampai 30 menjadikan sedikit terang benderang
bahwa sesungguhnya Mephiboset itu jelas adalah seorang yang loyal terhadap Daud dan mendukung sepenuhnya kembalinya Daud sebagai raja. Coba kita lihat sedikit bagian ini di pasal ini, ayatnya yang ke-24 ya. Kemudian 27 sampai 30. Saya akan bacakan. Juga Mephiboset bin Saul penyongsong raja, ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya, tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Ayat 27 sampai 30 ya, saya bacakan. Ia telah memfitnah hambamu ini kepada Tuanku Raja, tetapi Tuanku Raja adalah seperti malaikat Allah, sebab itu perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja, Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi? Dan untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada Raja? Tetapi Raja berkata padanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang hal itu? Aku telah memutuskan engkau dan Siba harus berbagi ladang itu. Lalu berkatalah Mephiboset kepada raja, biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Saya suka sekali kalimat di ayatnya yang ke-30. Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. Daud ngomong, saya sudah putuskan kamu berbagi ladang dengan Siba, hambamu. Mephiboset bilang, no problem. Kasih semuanya. Yang paling penting bagiku sekarang, raja sudah kembali. Kita lihat hatinya ya dari Mephiboset ini. Figur yang ketiga adalah Barsilai, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Orang Gilead yang menolong Daud dalam rombongannya ketika membutuhkan logistik saat mereka ada di Mahanaim. Jelas dia adalah orang yang dari awal adalah koalisi Daud, ya, pendukung Daud, loyal dan tulus hatinya kepada Daud. Bahkan dia kelihatan tidak mencari keuntungan atas apa yang dia telah perbuat kepada Daud. Daud bisa saja membawa dia ke Yerusalem, memberikan apapun yang melimpah yang baik baginya. Tapi Barsilai katakan, saya sudah terlalu tua. Terima kasih untuk kebaikan hatinya, tapi kiranya saya tetap ada di sini, di tempat asalnya, di Gilead. Tapi dia berikan hambanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sang raja yang diurapi Allah telah kembali. Kembali dari satu perjalanan yang sulit. Ya, tahta kerajaannya secara progresif dipulihkan. Dia kembali dengan mendatangkan pengampunan bagi Simei, damai sejahtera bagi Mephiboset, kebaikan bagi Barsilai, serta perlindungan bagi Yehuda dan seluruh Israel. Namun narasi ini hanyalah pendahuluan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hanyalah secercah sinar yang mengantarkan pada terang yang sejati. Jika Daud, raja yang diurapi bagi Israel, dimuliakan kembali setelah ia menempuh humiliating journey karena dosanya, terlebih lagi Kristus. Dialah yang diurapi, Mesias, raja di atas segala raja, yang juga menempuh humiliating journey, tetapi bukan karena dosanya. Karena dosa saya, karena dosa saudara, dosa kita semua. Bukankah terlebih lagi dia harus dipermuliakan di atas segala-galanya?
dan Dia akan datang kembali. Dia akan datang kembali dengan membawa pengampunan yang sempurna yang telah Dia kerjakan di atas kayu salib. Dia akan datang kembali dengan membawa damai sejahtera dan perlindungan yang sempurna. Kita sudah ditebus, kita sudah diampuni, dan kita sedang menantikan penggenapan dari kehidupan yang Dia janjikan di dalam kemuliaan bagi kita. Dia akan datang kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Israel mengalami dilema otoritas oleh karena mereka bebal, ingin mengikuti apa yang mereka mau. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita? Sesungguhnya tidak perlu ada dilema jika kita sebenarnya tahu sesungguh-sungguhnya siapa sih yang berdaulat dan berotoritas mengatur. Ini bukan tentang Daud. Ini bukan tentang Absalom. Ini tentang Allah yang berotoritas mengatur segala sesuatu. Kitalah manusia yang di dalam kebebalannya ingin kemudian mengatur bagi diri kita sendiri. Bandelnya kitalah yang membuat dilema itu terjadi. Belajarlah dari Kristus. Oleh karena dalam kerendahan hatinya, Dia belajar berkata, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami memohon kiranya Engkau yang menolong kami untuk menyadari sepenuhnya siapakah yang berotoritas atas dunia ini dan hidup kami. Tidak perlu ada dilema siapa yang akan memimpin kami, karena jelas jawabannya. Tidak perlu ada kegelisahan untuk kami sepertinya berusaha mengatur bagi diri kami sendiri. Karena Tuhan yang berotoritas. Tuhan yang sudah memilih hamba-hamba-Mu. Tuhan yang mengatur kehidupan dan dunia ini. Engkau Allah yang berkenan untuk memilih, menetapkan, menyelenggarakan. Dan kami harus belajar berkata, bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, berikan kerendahan hati yang seperti itu, karena tidak jarang kami selalu ingin menjadi pribadi-pribadi yang sepertinya lebih berotoritas daripada Engkau sendiri. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, mohon karunia Roh Kudus Allah yang mengerjakan selebihnya, melampaui apa yang bisa manusia katakan dan sampaikan. Terima kasih, mengembalikan segala pujian dan hormat bagi nama-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Mari kita meresponi firman yang telah diberitakan dengan menaikkan pujian yang mengingatkan kepada kita bahwa salib Kristus itulah yang terus perlu kita junjung. Nun di bukit yang jauh.
tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh dan mahkota gelap milikku. Meski salib itu dicela diterjang, bagiku tiada tandanya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh dan mahkota gelap milikku. Ku setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat kelak ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu kujunjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu kurang ku teguh dan mahkota gelap milikku. Kini tiba saatnya kita akan mengembalikan segala kemuliaan pada Allah Tritunggal. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise
Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala dan menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang tiada terkira dari Allah Bapa kita, di dalam kasih karunia-Nya melalui Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, pertolongan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus, kiranya boleh menyertai hidup kita untuk terus di dalam kerendahan hati turut akan kehendak Tuhan yang berdaulat dan berotoritas penuh. Amin. Ibadah telah selesai, jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil waktu teduh. Demikianlah ibadah kita pada minggu pagi ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk setiap puji-pujian dan doa yang telah kita naikkan. Dan kiranya melalui firman yang telah diberitakan, boleh menjadi berkat, penuntun, dan pemimpin dalam kehidupan kita dalam 1 minggu ke depan. Selamat hari Minggu, sampai bertemu kembali dalam ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati.